Jangan dimakan lagi jajanan berbahaya ini. Pernah kepikiran gak sih kenapa ada jajanan yang bikin kita ketagihan? Dan kenapa saus di abang-abang warnanya bisa merah banget? Kali ini Micin bakal bahas jajanan berbahaya yang sering kalian makan. Dan sekarang Micin bakal ditemenin sama Mimin nih. Halo Mimin. Halo Micin. Micin mau tanya dulu nih Min. Mimin waktu masih sekolah suka makan jajanan apa? Kalau Mimin sih suka beli es serut warna-warni sama telur gulung. Itu sih enak banget ya. Bener sih Min, itu enak banget ya. Tapi dari jajanan-jajanan tadi tuh ternyata ada yang bahaya loh. Dan daripada penasaran, mending kita langsung aja bahas yuk. Tapi like dulu videonya sampai 1000 biar pas kalian jajan gak kenapa-kenapa ya. Kasih like dan subscribe juga soalnya Micin bentar lagi dapet 100.000 subscribers. Terima kasih. Nah yang pertama ada es serut warna-warni. Dan ini ya es yang suka Mimin beli pas Mimin masih sekolah. Tapi coba kita cari tahu ya apa aja bahayanya dari es serut warna-warni ini. Sirup merah, hijau, kuning yang disiram di atas es batu serutan kelihatannya pasti ngegerin banget kan. Tapi kalian tahu warna-warna itu dari mana? Dan es batunya dibuat dari air apa? Nah jadi es batu yang dipakai nggak jarang berasal dari produksi rumahan atau depot yang nggak punya sertifikasi. Airnya tuh nggak dimasak sampai steril sebelum dibekuin. Dan itu bisa nyebabin munculnya bakteri E. coli dan salmonella. Nggak jarang juga mereka pakai es batu dari air yang benar-benar mentah. Dan ternyata pewarnanya juga diambil dari pewarna yang bukan untuk makanan, alias nggak food grade. Ada pedagang yang katanya pakai pewarna sintetis gitu. Walau nggak semua, tapi ini berbahaya. Makanya warnanya bisa kelihatan menarik dan menggiurkan banget kan? Jajanan ini udah pasti sering banget kalian beli. Apalagi kalau bukan cilor. Jajanan yang dibuat dari aci dan dikasih telur. Habis itu digoreng dan dikasih bumbu. Duh, udah kebayang kan enaknya kayak apa? Tapi tahu gak sih cilor ini banyak bahayanya? Biasanya penjual cilor ini jualan di pinggir jalan dan pastinya sering banget kena debu. Belum lagi kita nggak tahu minyaknya dari minyak apa. Dan apakah adonannya dibuat fresh atau udah lama? Nah, cilor juga katanya berbahaya. Ada beberapa yang mengandung minyak yang sangat banyak dan bumbu-bumbu yang juga bisa menyebabkan radang tenggorokan juga batuk kalau berlebihan. Iya sih, emang enak dan nagih. Tapi kalau terus-terusan atau kita makan tiap hari dan keseringan, jadinya nggak baik buat tubuh kita. Yang selanjutnya ada es cekek. Es ini sering banget dibeli kalau kita habis pelajaran olahraga yang super-super capek itu. Minum es cekek ini rasanya kayak lagi di pantai dan kena angin sepoi-sepoi. Tapi masalahnya kita nggak tahu asal air dari es cekek ini tuh apa. Apakah pakai air matang atau air mentah? Dan kandungan gula di es cekek juga banyak banget. Mimin pernah denger katanya ada yang sakit perut juga tuh pas abis minum es cekek ini. Dan mungkin penyebabnya bisa aja karena esnya atau air mentah yang dipakai di dalam es cekek. Selanjutnya ada cilung. Jajanan dari aci yang dimasukin ke minyak panas. Habis itu digulung dan dikasih bumbu-bumbu yang bisa kalian pilih. Tapi emang kalian tahu ya apakah minyaknya ini diganti atau dipakai terus-terusan sama penjualnya? Belum lagi itu kan bumbunya yang numpuk gitu. Apakah selalu diganti sama bumbu yang baru? Kandungan minyaknya juga kan banyak banget yang pastinya bisa bikin radang tenggorokan juga kalau kebanyakan. Nah pokoknya jangan sampai keseringan deh makan cilung ini. Yang selanjutnya ini ada latiau, stik merah pedas dari Cina yang sempat viral banget di Indonesia. Bahkan Micin sempat nyobain latiau ini sih. Dan rasanya macam-macam, ada yang pedas dan gurih. Dan pastinya bikin ketagihan banget. Tapi di balik latiau yang nagih itu, jajanan ini pernah punya masalah loh di BPOM. Karena ternyata nggak semua produk yang masuk ke Indonesia udah lewat uji BPOM. Jadi di tahun 2022, BPOM melakukan pengujian sampel ke berbagai produk latiau yang ada di Indonesia. Hasilnya sejumlah produk mengandung rodamin B, yang dimana itu tuh pewarna tekstil yang sama sekali nggak boleh masuk ke makanan. Ngeri ya, kandungan ini juga bisa mengakibatin kerusakan hati dan ginjal. Juga ningkatin risiko kanker. Dan bukan cuma dari kandungan itu aja, tapi ada kandungan MSG yang berlebihan di dalam latiau ini. Satu kemasan latiau kecil bisa mengandung natrium yang hampir menyentuh setengah batas harian anak usia sekolah. Jadi warna yang mencolok dan rasa yang bikin nagih itu bisa jadi bahaya buat kita. Nah coba angkat tangan nih siapa aja yang udah pernah nyobain latiau ini. Selanjutnya ada minuman boba nih. Minuman ini pasti sering banget kalian beli, apalagi kalau cuacanya lagi panas. Pasti enak banget kan? Tapi minuman boba ini juga bisa punya bahaya yang bikin badan kita jadi kena penyakit. Di satu cup minuman boba ini mengandung gula yang tinggi banget, bahkan sampai melebihi batas harian konsumsi gula. Belum lagi bobanya sendiri, kalau kalian gak hati-hati makannya, kalian bisa kesedak. Itu
Itu artinya kalau kita minum boba sehari bisa lebih dari 2 kali. Wah, itu udah bahaya ya. Jangan sampai berlebihan kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada jelly suntik nih. Jelly ini tuh bentukannya emang dimasukin ke tempat suntikan gitu. Dan ini yang jadi masalah besar. Karena katanya ada beberapa suntikan yang emang dipakai berulang kali. Dari situ aja bakterinya udah pasti jadi makin banyak banget kan? Dan ini bukan hal sepele, karena bakteri atau virus yang nempel bisa macam-macam. Mulai dari yang ringan kayak radang tenggorokan, sampai yang lebih serius kayak tipes, bahkan infeksi virus tertentu. Belum selesai di situ aja, isi jelinya sendiri juga sering dipertanyakan. Teksturnya yang super kenyal dan susah hancur, kadang dicurigai pakai bahan tambahan berbahaya supaya lebih awet dan kenyal. Warna-warnanya juga terang banget kan? Bahkan bisa sampai bikin lidah kita berubah warna. Ini sering jadi tanda kalau pewarna yang dipakai mungkin berlebihan atau berbahaya. Jadi, kalau kalian lihat jajanan yang kayak gini, walaupun unik dan menarik, tapi kalian harus cari tahu dulu ya, makanan ini aman atau enggak. Siapa di sini yang suka banget sama seblak? Apa jangan-jangan ada nih di sini yang tiap hari makan seblak? Wah, kalian udah harus mulai berhenti sih. Soalnya seblak ini kandungan MSG-nya banyak banget. Belum lagi isian-isian seblaknya mulai dari kerupuk sampai topping-topping lainnya yang kita nggak tahu kandungannya kan. Nah, seblak ini ngandung sodium yang cukup tinggi. Jadi kalau kita berlebihan makannya, apalagi sampai tiap saat, tubuh kita tuh bakal kena penyakit nantinya. Ingat, kalau berlebihan. Jadi, kalau kalian makan seblak boleh-boleh aja, tapi selalu tahu batasannya. Gimana nih Min, ada jajanan yang sering Mimin beli nggak di bahasan tadi? Wah, iya nih, ternyata banyak banget jajanan yang sering Mimin lihat dan ternyata cukup bahaya ya. Nah kan, kalian gimana nih? Ada jajanan yang sering kalian beli juga nggak? Dan kalau kalian punya pengalaman gak enak setelah beli jajanan, coba ceritain di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Dan makasih juga Mimin udah temenin Micin di video kali ini. Sama-sama, Micin.